Ibu yang alhamdulillah diberi kesempatan untuk berkhidmah, untuk beramal jariah untuk masa depan anak-anak kita semua, terutama untuk pengembangan bahasa Arab ke depan di Indonesia. Bapak Ibu mohon izin, ini sebenarnya apa yang akan saya aturkan kepada panjenengan semua ini hasil itu tadi ngobrol-ngobrol di tim kecil yang tadi malam kita coba masuk ke meja-meja panjenengan. Kurang lebih nanti itu coba kita identifikasi masing-masing persoalan itu, dan yang lebih penting dari itu nanti dari hasil identifikasi itu pagi ini kita bisa melakukan sesuatu untuk mencari solusi dari persoalan yang kira-kira muncul tadi malam. Dan ini identifikasi ini bisa jadi masih akan tambah, atau mungkin saya membahasakannya kurang tepat karena bahasanya kan jadi mafhumnya itu kan apa yang panjenengan sampaikan coba ditulis. Nanti kalau misalnya apa yang saya tuliskan ini kurang tepat seperti yang dimaksud oleh masing-masing Bapak Ibu, nanti kita luruskan juga. Jadi seperti itu. Dari sekilas Bapak Ibu, setelah berkeliling itu ada beberapa persoalan penting yang nanti harus kita tindak lanjuti untuk pertemuan kita setelah ini. Yang pertama dari hasil identifikasi itu yang muncul adalah KD yang masih sangat umum level kognisinya. Jadi di situ kan hanya memilih bahasa indikatornya umum sekali, kognisi yang levelnya adalah level taksonomi Bloom yang ada di situ, baik untuk kognitif ataupun untuk keterampilan. Nah, karena bahasa itu sangat umum, ada persoalan di lapangan ternyata di aspek apanya nanti, diidentifikasi di membreakdown indikatornya. Itu persoalan yang pertama harus kita selesaikan. Masing-masing item ini nanti akan saya jelaskan secara tafsil dan bagaimana solusinya di bawah. Dan yang kedua nanti kita akan melihat ternyata ada overlapping perumusan IPK, indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan dan keterampilan. Itu Bapak Ibu guru ketika membuat indikator masuk ke KI 3 dan KI 4 itu terkadang tumpang tindih. Mana yang seharusnya ini anasirul lughah yang itu adalah bahasa sebagai pengetahuan, dan mana yang ini semestinya masuk di maharoh yang ini bahasa sebagai keterampilan. Kedua-duanya itu punya rumah yang berbeda dan nanti cara membuat indikatornya berbeda. Dari masukan Bapak Ibu kemarin kita butuh ternyata panduan untuk membuat IPK baik untuk keterampilan ataupun untuk pengetahuan. Kemudian yang berikutnya di KD Bapak Ibu tidak menemukan secara eksplisit tentang jenis tag yang dibutuhkan. Itu kemarin juga masukan dari panjenengan semua. Kecuali ada beberapa di madrasah sanawiyah ya yang menyebutkan ada teks naratif dan deskriptif, itu pun hanya beberapa. Itu di sanawiyah ada, tetapi di jenjang yang lain tidak ditentukan secara pasti jenis tag apa yang ada di situ. Kemudian berikutnya posisi pembelajaran unsur bahasa dan keterampilan di siklus pedagogi genre itu juga masih jadi persoalan. Kalau kita menggunakan siklus pedagogi genre, sebenarnya posisi dari maharoh itu di mana? Posisi dari anasirul lughah itu ngajarnya di mana? Itu kemarin juga masih menjadi persoalan di lapangan. Karena itu nanti kita coba mencarikan solusi. Berikutnya yang belum ada juga adalah contoh praktis dari RPP yang berbasis pendekatan pedagogi genre. Ini kita butuhkan nanti bagaimana sih sebenarnya contoh real mengajarkan itu baik dalam bentuk dokumen tertulis ataupun nanti ada yang kemarin minta dalam bentuk video tutorial mengajarkan satu siklus pedagogi genre masing-masing dari siklus. Kemudian dimasukkan juga begitu. Di video kan guru-guru nanti contohnya kayak gitu ya ngajarkan BKOF itu dengan siklus BKOF. Kayak gitu. Kemarin ada masukan seperti itu. Kemudian berikutnya itu ada teknis penetapan jenis teks sesuai dengan muatan yang ada di KD. Itu hampir sama dengan yang tidak adanya penetapan itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang juga tidak kalah penting ini adalah bagaimana evaluasi yang berbasis pedagogi genre, tapi juga menjadi titik tekannya adalah bagaimana kita merealisasikan namanya communicative competence, al-kifayah al-ittisaliyah fi ta'limil lughah al-arabiyyah. Nah, karena belum ada teknis membuat evaluasinya,
maka kemudian kesulitan kita. Masih tetap grammatical minded, tidak pernah menguji yang lain. Yang lain maharoh kiroah itu ya masih fahmun nas yang fahmul masmu' yang dasar, yang seperti itu. Padahal level dari kiroah mungkin yang itu belum terketahui. Karena itu Bapak Ibu nanti kita mencoba untuk memberi pandangan kepada kita semuanya, bagaimana masing-masing dari persoalan itu kira-kira ada solusinya di tataran implementasi. Gitu. Coba kita masuk yang di pertama Pak Hajir. Ini KD yang masih sangat umum, level kognisi dan keterampilan berdasarkan taksonomi Bloom. Penjelasan dari ini kenapa kok umum sekali, itu apakah muncul tiba-tiba? Tidak Bapak Ibu. Karena ini sebenarnya kita mengacu kepada International Standard of Language Teaching. Rata-rata mereka memang dalam menentukan KD itu pasti menggunakan hanya level besar yang ada di taksonomi Bloom itu. Kayak gitu. Jadi kita mengacu pada ACTFL misalnya, CFR, ya, CUD dan semuanya, baik itu standarnya ini, kemudian yang banyak diadopsi juga oleh teman-teman di Emirat Arab yang sudah banyak menggunakan ini adalah Emirat Arab. Kalau saya identifikasi Qatar itu menggunakan model-model seperti ini, dan Bapak Ibu perlu kami informasikan keputusan kita kemarin karena melihat itu berarti di dalam merumuskan KD itu memang rumahnya yang rumah itu level kognisinya belum yang besar itu. Terus kemudian di persoalan kemarin kalau begitu kan nanti membreakdown indikatornya kan masih kesulitan. Nah, kalau begitu itu yang harus kita jembatani, ngaten. Jadi kita harus membuat panduan untuk cara membreakdown KD, gitu. Jadi kalau nanti misalnya ditemukan di dalam level kognisi kita itu tidak diambil juga. Kalau misalnya taksonomi belum ada, kalau pakai 5, kemudian kalau Anderson pakai 6, kenapa di situ kok hanya disebutkan 2 di KD kita itu? Itu kan apa yang 4 yang lain dibuang kemana? Kayak gitu Bapak Ibu juga ada persoalan itu kemarin. Kenapa kok kita misalnya saya kasih contoh misalnya di beberapa KD itu kita hanya mengambil memahami dan menganalisis. Loh, mengingatnya di mana? Kan gitu. Mensintesanya di mana? Mengevaluasinya di mana? Mungkin Bapak Ibu bertanya seperti itu. Kan begitu. Kenapa kok pilih kasih kok yang diambil hanya 2? Ini. Nah, kemarin pertimbangannya kenapa yang dipilih 2 itu juga perlu saya informasikan nanti dalam menentukan IPK. Di dalam aturan IPK itu kan bisa naik, bisa turun 1 digit. Bisa naik bisa turun sebelumnya. Misalnya saya ada di memahami, tidak mungkin tiba-tiba saya memahami tanpa saya membuat indikator untuk yang mengingat. Begitu kemarin itu. Nah itu nanti dituangkan di mana? Ya di buku panduan. Jadi apa-apa itu memang maunya dituangkan di buku panduan ketika merumuskan itu. Nah inilah pekerjaan kita sesungguhnya Bapak Ibu. Hari ini, misalnya kita menjembatani para guru itu, seandainya ada level kognitif yang namanya itu mengingat, memahami, bukan berarti kita membuang mengingat. Di indikatornya Bapak Ibu boleh mengambil dari mulai mengingat. Ngerti nggih? Atau naik 1 digit di atasnya mengingat. Evaluasi juga begitu, analisis juga begitu. Tidak mungkin kita itu langsung menganalisis sebelum kita bagus di memahami dan seterusnya begitu. Apakah kita boleh naikkan dari menganalisis itu kemudian menjadi evaluasi? Boleh juga. Di dalam output kita, ketika kita membuat satu indikator yang itu di atasnya KD, itu juga boleh. Itu pertimbangan kita kemarin kenapa kok memilih hanya 2 kata kunci penting di dalam leveling dari kognisi itu. Nah, PR-nya berarti kita harus menyusun IPK untuk masing-masing KD yang nanti akan dimuat di standar isi buku panduan panjenengan. Karena itulah kemarin kenapa di peta yang saya buat saya share di panjenengan semua itu, saya minta panjenengan untuk melakukan bedah KD, analisis KD. Sampai kira-kira kita bisa memberi contoh kepada guru-guru itu di indikatornya itu sampai seperti apa. Itu nanti akan sangat membantu kita tuangkan di masing-masing hasil panjenengan semua ini. Nanti kan akan kita bagi masing-masing orang kan sudah punya kelas. Saya pegang kelas 1. Jadi panjenengan ya hanya menganalisis kelas 1 saja, yang lain sudahlah gitu. Pokoknya masing-masing pekerjaannya yang sudah menjadi wadifahnya itu yang diselesaikan, dieksekusi. Nanti kemudian apa itu dibiarkan? Pasti tidak. Panjenengan akan mengumpulkannya kepada kami dan nanti akan kita diskusikan untuk fixnya. Tetapi proses ini nanti akan membantu seluruh masyarakat Indonesia untuk mempunyai
calon indikator KD, meskipun itu bukan paten, tapi kalau diberi contoh itu mereka lebih enak gitu ini kan. Karena itulah saya harapkan pasca ini berarti salah satu pekerjaan kita adalah itu tadi membuat peta KD. Nanti nggak Bapak Ibu? Ini nanti di mana ini kita mudah-mudahan bisa menuangkannya di mana? Di buku panduan di standar isi. Itu berikutnya mungkin Pak Hajir. Overlapping perumusan IPK dan untuk pengetahuan dan keterampilan. Itu tadi persoalan yang berikutnya. Karena itulah kemudian di forum ini nanti setelah ini slide ini kita bagikan karena di slide ini akan kami sediakan tentang level kognitif yang mengacu pada taksonomi Bloom. Bapak Ibu sudah paham betul. Saya kira tidak perlu saya share karena Pak Jonan sudah hafal di luar kepala semua guru ini untuk yang levelnya Bloom. Nah, untuk keterampilan yang reseptif, keterampilan kan ada reseptif, ada produktif ya Bapak Ibu ya. Untuk reseptif kita pakai taksonominya Barrett. Nanti akan kita share juga di pada jenengan semua taksonomi Barrett itu levelnya seperti apa. Sehingga ketika jenengan membuat IPK itu sudah ada acuannya. Nah, kemudian untuk IPK keterampilan produktif kita mengacu pada indikator yang sudah dibuat Douglas Brown. Saya browsing dari sekian banyak pakar, salah satu yang rigid cukup memberikan solusi adalah punyanya Douglas Brown. Jadi nanti mungkin saya sekedar mengeser pada panjenengan sebagai alternatif membuat indikator. Coba niki contoh indikatornya Pak Hajir. Nah, menikah. Jadi dari taksonomi Barrett ini kan jelas sekali ya. Kalau misalnya di literal comprehension, di pemahaman harfiah, baik itu di istimak ataupun nanti itu di mana? Di kiroah, kalau sudah dipatok begini ini lebih enak membuat indikatornya, mengidentifikasi fakta, mengidentifikasi ide pokok. Jadi bunyi KI-nya bunyi indikatornya itu langsung mengacu pada indikator yang sudah dibuat oleh Barrett ini. Itu akan memudahkan panjenengan untuk membuat materi, membuat evaluasi daripada nanti semuanya indikatornya mengikuti taksonomi Bloom karena Bloom untuk rumah besar semua pengetahuan. Itu ketika diejawantahkan pada pembelajaran bahasa itu kadang-kadang masih kesulitan untuk mencernanya. Karena itulah mungkin bekal dari taksonomi Barrett untuk maharoh istimak dan maharoh kiroah. Itu ada 4 level. Itu ada literal comprehension, di bawahnya Pak Masir. Ada ini reorganization, terus kemudian berikutnya ini tinggal ini aja mengikuti nanti Bapak Ibu ya membuat ini saja tidak perlu saya jelaskan satu persatu karena di sini sudah ada narasi dari indikatornya itu. Berikutnya mungkin setelah itu level berikutnya apa? Ada inferential comprehension. Terus berikutnya ada lagi untuk yang evaluation. Ini sudah masuk hot. Nah, dengan panduan seperti ini Bapak Ibu, panjenengan akan sangat mudah nanti membuat indikator. Harapannya begitu. Dengan mengetahui taksonomi Barrett, dengan mengetahui nanti Douglas Brown, itu akan memudahkan panjenengan untuk membuat indikator di masing-masing level kognisi yang ada di dalam KD kita. Terus berikutnya di produktif, di Maharoh Kalam nanti akan ada seperti ini. Sudah saya breakdownkan juga apa yang harus diketahui di Maharoh Kalam. Nanti di Maharoh Kitabah juga begitu Pak Hajir. Nah, di Maharoh Kalam dan Kitabah itu masing-masing ada mikro, ada makro. Mikro itu biasanya terkait dengan unsur bahasanya yang harus dipakai. Sebenarnya apa sih gitu? Karena kita ngomong itu tidak mungkin tanpa ma'arif lughawiyah. Keterampilan yang sifatnya produktif itu tidak mungkin tanpa ada knowledge yang ada di sini. Itulah yang membedakan bahasa dengan yang lain. Kalau bahasa itu knowledge-nya ini kan sebagai bahan untuk diproduksi. Nah, knowledge-nya sendiri punya indikator. Kemudian untuk keterampilannya juga harus ada indikator. Karena itu ada mikro yang itu ada linknya dengan anasirul lughah, ada yang makro yang itu nanti yang berkaitan dengan kompetensi pragmatiknya, dengan sosiolinguistiknya dan seterusnya begitu. Bagaimana kita bersikap ketika berbahasa, bagaimana kita mengetahui budaya bahasa orang yang ada di Arab dan seterusnya begitu. Terus di Kitabah sudah saya sediakan ini juga. Nah, dengan harapan tadi itu indikator itu membantu panjenengan nanti pada saat membuat kolom itu, membantu Bapak Ibu guru yang ada di sekolah melalui buku panduan di madrasah, melalui panduan itu mereka berarti kalau bikin indikator ini kurang lebih contohnya kayak gini ya. Berarti taksonominya yang Barrett itu saya gunakan seperti ini ya. Kapan saya harus menggunakan taksonomi ini ketika saya di level lot?
Kapan saya pakai di hot gitu, Bapak Ibu sudah ada panduannya. Tinggal kemudian mengimplementasikan dan memasukkan itu di indikator sesuai dengan yang panjenengan harapkan. Nah, berikutnya ini kenapa tidak ada jenis tag? Di bahasa Inggris itu rigid sekali. Bahkan disebutkan masing-masing satu-satu itu disebutkan detail banget gitu. Tapi memang mereka itu leveling begitu ya. Nanti di kelas madrasah ini nanti mengulang jenis tag wasfi yang seperti apa, yang kemudian ini seperti apa, masing-masing seperti apa. Memang orientasinya itu betul-betul di jenis tag itu yang akan ini. Nah, kita itu kemarin diskusinya itu sampai kehilangan ini loh ya, tradisi turus kita yang begitu kental tentang penguasaan nahwu sorofnya jangan sampai hilang juga gitu. Jadi di KD itu diharapkan disebutkan juga, jangan sampai titipan namanya gramatikal itu juga hilang sama sekali gitu. Itu pesan-pesan seperti itu yang kemudian menyulitkan kita juga kadang-kadang untuk menarasikan itu mana. Akhirnya kita kan bikin madhab sendiri. Madhab yang mengakomodir kita bisa tetap mengekspos turos, tetapi di sisi lain kita juga tidak meninggalkan misi khusus sekarang pembelajaran bahasa itu lagi seperti apa. Nah, karena itulah Bapak Ibu, nanti akan saya buatkan matrik atau kami bantu semuanya di sini nanti akan membuat matrik gitu. Mungkin nanti saya secara khusus minta tolong Bu Risna dan Bu Alfi untuk memetakan ini, matriknya ini, nanti akan saya pandu juga untuk membantu Bapak Ibu guru. Jadi masing-masing kita punya pekerjaan setelah ini gitu. Untuk memetakan ini, jenis tag ini sebenarnya masing-masing itu mengandung gramatikal apa, kemudian itu level berpikirnya seperti apa. Mungkin contohnya bisa di slide berikutnya, Pak. Misalnya kalau saya menggunakan Anas As-Sardi. Teks As-Sardi itu di bahasa Arab ada dua kategori, bisa jadi As-Sardi At-Ti'dadi, recon teks. Ada jadi Anas As-Sardi Al-Qisasi, naratif teks. Tapi jenisnya sama, di bahasa Arab disebut dengan jenis teks, namanya adalah Anas As-Sardi. Nah, di dalam Nas As-Sardi setelah kita identifikasi ciri khasnya itu ada ini. Jadi di situ ada tasalsulul ahda romzian. Jadi di situ memang ada cerita, seandainya kita bikin cerita itu ada tasalsul ini ya, waktu zamanian gitu, ada urutan seperti itu. Kemudian di situ ada istighdamul af'al allati tadullu 'alal madhi. Nah, kayak begini. Kalau di dalam teks itu sudah ada titipan namanya ciri khasnya adalah istighdamul af'al allati tadullu 'alal madhi misalnya. Berarti kita bisa menggunakan namanya teks As-Sardi ini untuk mengajarkan fi'il madhi, jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il madhi, kayak gitu Bapak Ibu. Dengan diidentifikasi seperti itu, panjenengan akan lebih mudah untuk memilih teksnya. Jadi teksnya itu tidak patok bangkrong sesuai dengan yang ada di KD gitu. Karena kemarin khawatir kalau misalnya gramatikal kita itu kan banyak gitu. Dan itu bisa dimuat di jenis teks apa saja. Kalau teksnya sudah kita paku, itu khawatirnya malah membelenggu panjenengan semua untuk bergerak. Itu kemarin kekhawatirannya sebenarnya seperti itu. Nah, yang kita bisa bantu nanti dibuatkan di panduan itu yang kayak gini. Misalnya dari teks ini sebenarnya bisa dititipkan apa saja. Nanti banyak yang bisa kita identifikasi. Misalnya al-af'al al-mudhara'a itu alati sabaqatha adawatul jazm juga bisa menggunakan teks ini. Kemudian bisa juga kita ada aksamul af'al. Ada yang jenis fi'il itu yang sifatnya adalah harakiyah, ada juga yang memang dhihniyah, ada yang memang bentuknya itu ekspresi tindakannya itu tindakan fisik, tapi juga ada yang memang dhihniyah, berpikir dan seterusnya itu. Jadi fi'il itu kan ada dua kategori itu, imma antakuna harakiyatan atau antakuna dhihniyah. Kayak gitu misalnya Bapak Ibu. Jadi di sini dengan membantu identifikasi seperti ini, maka Anas As-Sardi itu wadifahnya bisa kita jadikan media untuk mengajarkan gramatikal dan juga tidak tutur itu. Kemudian untuk kemampuan berpikirnya kita bisa pakai untuk level memahami ataupun mengingat. Misalnya enggak. Jadi nanti akan diidentifikasikan seperti itu. Mudah-mudahan dengan solusi seperti itu nanti membantu panjenengan semua untuk memilih teks yang tepat. Teks yang bisa mengakomodir KD itu begitu nggih. Nah, saya mungkin secara real ini kan kayak sik ngawang-ngawang gitu ya, tapi coba kita kasih contoh untuk jenis teksnya saja Pak Hajir. Misalnya tadi ini ya Anas As-Sardi itu kan kayak begini kategorinya, coba kita lihat teksnya. Nah, misalnya gini, itu ada itu nggak kelihatan ya, agak miring ke sini ya. Jadi
Itu bisa nggak digeser dikit ininya? Misalnya kayak begitu itu tadi, ada teks tentang Anas As-Sardi. Di situ kan ada kana sa'lab yash'uru bil ju'i syadid. Faqad dhalla salasata ayyam bila ta'am. Hawala an yastada ba'da al-aranib, lakinnaha kanat asra, dan seterusnya begitu. Nah, apa yang bisa kita perhatikan di sini? Nulahid fi hadan nas As-Sardi istikhdam al-af'al al-madhiyah wal jumlah al-fi'liyah wa tartib az-zamani lil ahdas fil madhi. Ya kayak gitu. Terus kemudian wanulahid aidon, bagaimana kemudian kana dan juga teman-temannya itu ternyata bisa merubah fi'il itu. Yang awalnya fi'il itu mudhari karena dimasuki kana, dia bisa punya fungsi makna madhi. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan teks seperti ini maka mengajarkan gramatikal itu menjadi real begitu. Tidak semata-mata menjadi kana adalah tugasnya begini, tapi tidak bisa dipraktekkan di dalam teks. Tapi kalau kemudian kita sudah menelaah begini, ini bagaimana fi'il madhi digunakan? Kenapa kok ada kana terus kemudian ada yash'uru? Apa makna kana ketika masuk di yash'uru? Kan gitu. Fi'il madhi yang yash'uru yang akhirnya bentuknya adalah mudhari'ah, begitu kemasukan kana, dia punya fungsi yang berbeda karena di situ, maka dia bisa membentuk makna madhi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah diidentifikasi yang seperti itu, saya rasa menjadi niki nggih, masing-masing tag itu punya fungsi yang bisa dimasukkan panjenengan ketika memilih itu sesuai yang pas, gitu. Jadi nanti mohon ini ya, kayak gini misalnya kan ini ada kana yas'uru bilju, ya karena yas'uru mestinya tidak punya makna madhi, tetapi karena dia dimasuki kana dia bisa punya makna al-madhi. Kayak gitu nggih. Nanti demikian juga ini ada al-fi'lu al-madhi seperti ini dibuatkan seperti apa, kapan kita memilih masing-masing tag ini. Sebenarnya di slide yang saya bikin ini ada masing-masingnya contoh itu tadi. Sampai nanti misalnya kita menggunakan tasbih itu kapan. Kemudian kita menggunakan mana ini? Mati. Ke bawah ya? Oke. Gimana Pak? Iya. Jadi ininya di belakangnya. Coba. Memang pernya hilang. Oke. Ini next, ini back. Iya, oke. Ya, nggak merucut. Nanti juga begitu Bapak Ibu, ketika teks deskriptif itu kita paham tentang teks deskriptif itu sebenarnya apa, karakteristiknya seperti apa, bagaimana cara mengolah teks deskriptif itu kan akan memudahkan kita. Oh berarti deskriptif itu bisa kita masukkan di KD berapa. Misalnya kalau di MI itu ada alone, kemudian ada baiti dan seterusnya begitu. Bisa jadi nanti ada deskripsi yang untuk al-amakin. Nanti ada deskripsi itu untuk as-sakhas. Nah, masing-masing itu punya karakteristik sendiri. Dan Bapak Ibu biasanya akan mengolah mufradat, biasanya gitu. Misalnya mengolah mufradat itu di sini kalau misalnya saya itu ingin mengidentifikasi seseorang, itu berarti butuh apa sih? Oh, yang saya identifikasi akhlaknya, yang saya identifikasi adalah karakternya, yang saya identifikasi adalah hubungan orang itu dengan orang lain. Itu kan bisa tinggal jenengan memilih dulu, mau saya identifikasikan yang mana. Kan nggak mungkin semua segala sesuatu kita identifikasi, tidak mungkin. Mungkin satu-satu kita bisa melihat dulu, saya mau mengidentifikasikan apa ya. Nah kayak gitu, nanti kita bantu di buku panduan tentang begini, berinteraksi dengan Anas Al-Wasfi itu seperti apa sih. Kita itu bisa mengambil manfaat dari teks Anas seperti apa gitu. Itu yang kita bisa bantu untuk para Bapak Ibu guru untuk menentukan jenis tag yang tepat. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi solusi ke depan juga, bagaimana kita kemudian tidak kebingungan menentukan jenis tag yang itu tidak tertuang secara eksplisit di KD. Gitu ya, jadi nanti rekomendasinya seperti itu. Saya membuatkan contoh seperti ini hanya untuk Bapak Ibu kira-kira akan bisa meniru gitu. Kalau ini misalnya di sini kan jelas sekali karakteristiknya, misalnya bagaimana kita mendeskripsikan kalau teks wasfi itu kan seperti kita membuat fotografi dari sebuah peristiwa gitu ya. Jadi misalnya kok ada
seseorang naik mobil, dia kemudian melompat, dia kayak gitu, itu tuh benar-benar dideskripsikan secara utuh yang ada di teks itu. Nah, kita kadang-kadang kalau membuat teks deskriptif itu, orang yang membaca itu kan tidak bisa membayangkan sebenarnya itu lagi nyeritakan apa sih. Nah, itu kemudian VL apa sih yang kemudian kita butuhkan untuk mendeskripsikan itu agar real seperti kita memotret sebuah kejadian. Itu ada dibantu di sini Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa membantu solusi ini. Kurang lebih yang akan kita tuangkan di buku panduan adalah seperti ini. Kita membuatkan deskripsi teks, ya. Kemudian kita membuat masing-masing teks itu sebenarnya ada titipan gramatikal apa, kemudian itu level kognitif apa yang bisa kita titipkan di dalam masing-masing teks itu. Sehingga nanti Bapak Ibu akan, berarti kalau saya di KD-nya bunyinya menganalisis, saya mestinya menggunakan jenis teks misalnya eksplanatif. Misalnya ya, al-ma'lumati al-irsyadi. Kalau di situ mestinya mengkreasi dan mengkritisi, berarti saya harus menggunakan teks al-iqna'i atau mungkin saya harus menggunakan teks al-hujaji. Gitu ya. Kurang lebih nanti begitu yang kita coba untuk narasikan di panduan. Di panduan itu nanti kasih contoh sederhana begini, kemudian dibuatkan petanya, yang penting itu. Dibuatkan petanya di masing-masing teks itu gramatikal apa yang bisa kita titipkan dan level kognisi apa yang bisa kita titipkan di teks itu. Itu yang menjadi inti. Ini masing-masing sudah sampai begitu Bapak Ibu. Nah, sudah nggih untuk teks kira-kira solusinya begitu. Nanti sama jenis teks dan teks itu bisa kita gunakan untuk apa nanti kan kita masukkan juga di panduan di aspek standar isi. Ya, tadi standar isinya tadi itu yang harus ditambah apa? Membreakdown KD gitu, kemudian menjadi indikator, kemudian dari KD dan indikator itu baru kita kemudian jelaskan teks, bagaimana teks itu bisa memfasilitasi terwujudnya KD. Itu yang kita muat tambahan di nanti yang menyusun buku panduan untuk MI, mungkin kemarin dari Pak Muhajir ya di MI, kemudian di MTS ada Bu Yuli ya. MTS MA ada Bu Yuli. Jadi nanti mungkin ini yang kita tambahannya menjadi seperti ini yang perlu kita masukkan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, posisi pembelajaran bahasa dan keterampilan di siklus pedagogi genre ini juga kemarin menjadi persoalan. Ya, kemudian kita akan menjelaskan di sini bahwa untuk building knowledge itu kita menggunakan siklus untuk keterampilan istimak dan qiraah. Nanti kita jelaskan di situ di buku itu. Adapun untuk modeling of text itu menekankan pada unsur bahasa dan struktur teks. Jadi kita tidak kehilangan gramatikal Bapak Ibu. Kalau misalnya di komunikatif, pendekatan komunikatif secara umum kadang-kadang tidak peduli dengan gramatikal. Justru di pendekatan pedagogi genre itu yang termasuk masih ngopeni terhadap gramatikal yang fix. Gitu. Kenapa? Karena di madhab ini ada kolaborasi antara akuisisi dan ta'alum, fin nafsil waqt gitu. Jadi langsung kalau misalnya inputnya salah, ya harus kita benarkan di ta'alum gitu. Kalau misalnya kita paham salah, kita harus tetap real bahwa di situ dijelaskan bahwa ini gramatikal ini seharusnya begini, tetap dipandu seperti itu. Jadi meskipun dia ngomong berbicara yang tetap ada kriteria keakurasian, akurasi pemilihan diksi, akurasi pemilihan gramatikal dan seterusnya tetap akan dipandu di mana? Di modeling of text. Jadi jangan khawatir kita kehilangan kompetensi di aspek gramatikalnya, gitu. Kemudian di joint construction of text dan independent construction of text itu ada maharoh kalam dan juga ada maharoh kitabah. Bapak Ibu bisa memilih, monggo. Kalau di misalnya begini, orang itu lazimnya ketika membuat draft dibantu dicoreti guru itu kan di maharoh kitabah nih. Kalau jenengan itu misalnya membuat join kontraksinya itu di kitabah dulu, itu juga tidak apa-apa, tidak harus kalam dulu kemudian baru kitabah. Siklus kita anggap siklus lisan itu adalah siklus terakhir untuk confident dia bisa punya draft untuk ngomong, itu juga boleh. Tidak harus maharatul kalam itu kemudian lebih dulu dari maharatul kitabah. Kenapa? Paradigmanya adalah ketika misalnya ada di joint construction of text ini, guru kan masih punya kesempatan untuk membantu siswa. Dia bikin draft untuk ngomong, dicoret, untuk ditulis, dicoret. Kemudian gitu sampai dia tuh kira-kira ketika dia tampil di depan teman-temannya itu sudah percaya diri, bisa bicara dan itu sudah dibenakno sama guru. Baru nanti di independent construction of text inilah kita kemudian mengajarkan maharatul kalam. Itu boleh begitu. Tapi seandainya jenengan tidak seperti itu, wah saya di kalamnya saja yang joint construction. Nanti di kitabahnya biar mereka lebih kreatif menulis juga boleh, monggo.
gitu. Jadi nanti di tahapan-tahapan awal tawarannya itu bisa berbalik sesuai dengan kondisi kelas masing-masing, ya. Gitu Bapak Ibu. Karena ini di independent construction dan di joint construction ini untuk mengawal apakah input yang jenengan berikan di BKOF dan juga input yang jenengan berikan di modeling of text itu sudah dipahami siswa atau belum. Dan dipastikan bahwa dari proses BKOF dan modeling ini kita harus meyakinkan pada diri kita sendiri sebagai guru bahwa siswa mengerti apa yang saya ajarkan tadi itu. Dia bisa memproduksi bahasa seperti yang saya inginkan. Nah, disitulah kemudian kita butuh siklus yang namanya joint construction dan independent construction. Dulu biasanya kita menghilangkan 2 siklus terakhir ini. Kenapa? Karena kita masih di scientific approach itu orientasinya kadang-kadang masih ke knowledge itu tadi. BKOF dan modeling of text ini kan banyak yang ke orientasinya ke pengetahuan. Gitu Bapak Ibu. Nah, dari sini solusinya ya kita buatkan RPP implementasi pedagogi genre. Kemudian bagaimana implementasi ini dibuatkan RPP yang nanti akan dimuat di buku panduan standar proses. Gitu. Mungkin itu yang bisa kita kerjakan. Karena itu nanti saya harap ada yang di tim ini nanti kita tentukan siapa yang akan membantu kita membuatkan siklus ini di masing-masing level. Saya berharap di koordinatornya nanti masing-masing level itu menentukan Bu sampean yang bikin BKOF, Bu sampean yang bikin Pak, sampean yang bikin modeling of text, sampean yang bikin. Jadi kita itu punya progres untuk pertemuan hari ini. Gitu. Terus kemudian yang terakhir ini mungkin solusi umum kita Bapak Ibu membuat evaluasi. Membuat evaluasi kita itu kadang-kadang ya seperti yang terjadi, kita itu sebenarnya ada 4 kompetensi ini dalam bahasa. Ada namanya kompetensi gramatikal, ada kompetensi sosiolinguistik, ada kompetensi wacana, ada kompetensi strategis. Karena itulah kenapa bunyi KD kita itu kan disesuaikan dengan ini ya, kompetensi yang kita ingin capai itu. Ada bagaimana memahami unsur bahasa, gitu ya, memahami bunyi, gramatikal kayak begitu. Itu sebenarnya bunyi dari KD yang seperti itu untuk mencapai level ini loh, untuk mencapai level yang kompetensi gramatikal gitu. Kemudian kompetensi sosiolinguistik itu kapan? Menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan kondisi dan juga budaya. Itulah yang kemudian kenapa kita harus ada tindak tutur di KD kita itu. Kenapa ada fungsi sosial teks? Itu sebenarnya untuk membantu kompetensi wacana ini bisa ini. Kenapa kok ada struktur teks? Ini untuk mencapai kompetensi wacana yang namanya adalah dengan genre ini. Dan seterusnya begitu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini ada kompetensi strategis. Kompetensi strategis ini contohnya itu seperti apa sih? Bagaimana siswa itu punya strategi khusus untuk bisa menggunakan bahasa Arab itu untuk komunikasi. Nanti saya kasih contoh di ininya, di cara membuat ininya, penilaiannya. Kita kasih contoh lah misalnya Maharotul Kalam. Maharotul Kalam itu kan Bapak Ibu punya beberapa identifikasi ini ya, indikator ya. Bisa jadi di kelancarannya, di ketepatannya, di isi, di ucapan. Nah, inilah kemudian kita masukkan. Kelancaran itu berarti apa? Kompetensi gramatikal ini ya, kompetensi gramatikal harus di aspek bunyi bahasa itu harus wujud dalam kompetensi yang fluensinya itu kelihatan. Kita ngambil di bunyi bahasanya di kompetensi gramatikal ini. Tapi di ketepatan itu atau di akurasi, Bapak Ibu bisa mengambil kompetensi gramatikal untuk aspek nahwu soroh, balaghah dan seterusnya. Nah, di aspek isi Bapak Ibu bisa mengambil kompetensi wacana dan sosiolinguistiknya. Tadi apakah urutan menyusun teksnya itu sudah benar? Apakah ini kan itu bisa diambil di sini. Nah, ucapan atau pelafalan, kompetensi gramatikal dan aspek bunyi. Kemudian yang terakhir adalah gestur. Bagaimana dia itu kalau berbicara itu meskipun agak gagap-gagap sedikit, tapi karena dia dibantu dengan cara dia berkomunikasi dengan lebih efektif kepada orang yang diajak bicara, berarti dia memiliki strategi kompeten. Gitu misalnya kok kehilangan kosakata, tapi dia nggak mati gaya di dalam kehilangan kosakata itu, tapi tetap dia bisa confident dengan kehilangan kosakata itu. Salah satunya kita kasih kepercayaan dirinya juga di sini. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu menyusun. Kita nanti pandu gini itu mungkin mudah-mudahan panjenengan apa sih tak nilai gitu. Apa sih sebenarnya kalau saya mengambil gramatikal kompeten itu apa sih yang seharusnya saya nilai gitu. Sehingga ujian maharoh itu ya tidak semuanya bil kitabah. Memang Bapak Ibu bisa ngambilnya secara lisan, Bapak Ibu mengambilnya itu secara ini. Apalagi kan model evaluasi kita kan dibebaskan seperti itu. Tidak yang kemudian patok bangkrong kemudian kognitif. Yang diunkan, yang semuanya ditulis. Justru dengan kebebasan kita inilah kemudian aspek-aspek ini bisa ternilai
Kalau misalnya tidak diberi kesempatan kita untuk membuat desain evaluasi sendiri, justru ini akan hilang. Katanya komunikatif kompeten, katanya kita ingin dijadikan siswa kita adalah orang yang memiliki kompetensi komunikatif, tapi indikator dari kompetensi komunikatif sendiri tidak diajangi dalam evaluasi. Nah ini yang nanti kurang lebih Bapak Ibu akan kita kerjakan lah dalam sampai besok itu Pak Imam mungkin gambarannya kira-kira seperti itu. Masing-masing nanti kita bagi tugas siapa yang membuat ini, siapa yang membuat itu. Yang jelas PR pertama sampai sore nanti itu adalah bedah KIKD. Itu sudah jadi itu dulu. Itu bagi saya sudah luar biasa untuk kita lanjutkan nanti malam. Karena dengan bisa membedah KD itu tadi akan membantu kita untuk teksnya, akan membantu kita untuk seterusnya gitu. Nah ini seperti indikator penilaian aspek ketepatan itu sebenarnya gimana kita rumuskan. Nanti kita coba untuk kasih contoh-contoh yang kayak begini biar panjenengan juga punya gambaran. Oh kalau saya mengevaluasi kalam itu berarti caranya kayak gini ya. Nanti kalau ya meskipun itu tidak bil mi'ah nanti diterapkan, tapi ini kan ada gambaran. Oh saya kalau mengevaluasi itu kira-kira gini loh. Nanti sesuai gurunya apal. Mungkin di pertama kan kayak kok ribet banget sih evaluasi itu dijelimetin cici. Tapi begitu indikator ini sudah ada di sini, oh ini sekian nilainya, itu sudah akan otomatis Bapak Ibu. Ini hanya juklak guru itu harus menyadari ketika saya lagi menilai akurasi, yo jangan fluensi, tapi ketika fluensi ya jangan akurasi begitu. Ketika jenengan fokusnya itu di kelancaran, yo nggak usah peduli dengan benernya gramatikal, benernya gitu. Karena kan saya lagi kelancaran ini yang saya nilai gitu. Terus ngomong masa karo musuh wala saya nggak apa-apa gitu. Itu maksud saya mandu gitu. Kalau saya hari ini lagi akurasi ya sudah salah sedikit dibenerno. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salah, waalaikumsalam gitu. Nggak apa-apa itu karena kita lagi akurasi ini gitu. Gitu nggih. Jadi dengan panduan begini nanti Bapak Ibu itu terbiasa saja sebenarnya menilai itu gampang kalau kita sudah tahu apa sih yang akan mau saya nilai. Persoalannya adalah breakdown dari evaluasi ini yang kita akan bantukan kepada beliau-beliau guru-guru kita agar mudah untuk melakukan evaluasi. Nanti ada yang untuk maharoh kalam, ada yang untuk maharoh kitabah. Sudah saya rank-rankan begitu, tapi tidak semuanya kita presentasikan. Mungkin itu gambarannya Pak Imam. Mudah-mudahan teman-teman sedikit punya ini. Persoalan kita itu kalau diidentifikasi itu solusinya kurang lebih seperti ini. Tapi mungkin ada tambahan dan seterusnya yang bisa dituangkan nanti nggih. Monggo fadhlu wa tafadhal masykurin. Dari saya mungkin itu tidak perlu tanya jawab nggih Pak Imam karena ini sifatnya informatif, bukan discuss. Kalau misalnya nanti Ibu perlu ditanya nggih monggo silakan. Monggo waktu saya kembalikan sepenuhnya ke talaqqa minal ghaibil mujarrad